Selamat sore Ibu Diana dan teman-teman. Saya Sarjani Sidauruk dari kelas D pada hari ini ingin mempresentasikan mengenai hak tanggungan untuk mata kuliah Hukum Pertanahan dari dosen pengampu Ibu Diana Napitupulu. Apa itu hak tanggungan? Hak tanggungan adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk mengambil keuntungan dari suatu aset milik orang lain sebagai jaminan atas suatu utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang memiliki aset tersebut. Dalam konteks hukum, hak tanggungan seringkali terkait dengan transaksi properti atau tanah, di mana pemilik pihak aset memberikan hak kepada pihak lain, biasanya kreditor atau pemberi pinjaman, untuk menggunakan aset tersebut sebagai jaminan atas pinjaman atau utang yang diberikan. Dalam prakteknya, hak tanggungan umumnya diregistrasikan dalam bentuk hipotek atau jaminan fidusia, tergantung pada peraturan hukum di suatu negara. Hipotek umumnya digunakan untuk properti real seperti rumah atau tanah, sementara jaminan fidusia lebih umum digunakan untuk kepemilikan pribadi lainnya, seperti kendaraan atau barang bergerak lainnya. Dengan hak tanggungan ini, jika pihak yang meminjam gagal membayar utangnya, kreditur memiliki hak untuk menjual atau mengeksekusi aset tersebut untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjam. Proses pendaftaran hak tanggungan bisa sedikit berbeda tergantung pada yurisdiksi tempat properti tersebut berada. Namun secara umum langkah-langkahnya biasanya mirip di banyak tempat. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Pertama, persiapkan dokumen-dokumen penting. Pastikan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan seperti sertifikat tanah, identitas diri, dan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh pihak yang berwenang. Kemudian, lakukan konsultasi dengan bank atau lembaga keuangan. Jika Anda akan menggunakan hak tanggungan untuk mendapatkan pinjaman, konsultasikan dengan bank atau lembaga keuangan terlebih dahulu. Mereka akan memberi Anda informasi tentang persyaratan dan proses yang harus Anda ikuti. Lakukan pengajuan permohonan. Ajukan permohonan untuk pendaftaran hak tanggungan kepada badan yang berwenang, biasanya kantor pertanahan atau kantor pendaftaran tanah setempat. Anda akan diminta mengisi formulir aplikasi dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Lakukan pemeriksaan dan verifikasi. Pihak yang berwenang akan memeriksa dokumen-dokumen yang Anda ajukan untuk memastikan kelengkapannya dan melakukan verifikasi informasi yang Anda berikan. Lakukan pembayaran biaya karena Anda akan mungkin perlu membayar biaya pendaftaran dan biaya administrasi lainnya. Pastikan Anda mengetahui jumlah yang harus Anda bayar dan cara pembayarannya. Pendaftaran hak tanggungan akan dilakukan jika persyaratan sudah terpenuhi dan pembayaran dilakukan, maka pihak berwenang akan mendaftarkan hak tanggungan tersebut pada sertifikat Anda. Lalu, lakukan proses pendaftaran selesai dan Anda akan diberikan bukti pendaftaran hak tanggungan. Ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa hak tanggungan telah terdaftar atas nama Anda. Lakukan pembaruan dan pemeliharaan. Pastikan untuk memahami kewajiban Anda setelah hak tanggungan didaftarkan, termasuk pembayaran cicilan dan pemeliharaan kepemilikan yang tepat. Pastikan untuk mengikuti semua petunjuk dan persyaratan yang diberikan oleh badan yang berwenang dan mendapatkan bantuan dari profesional hukum atau ahli properti jika diperlukan. Hak tanggungan biasanya melekat pada properti, terutama properti yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Namun dalam konteks yang lebih luas, hak tanggungan juga bisa melekat pada aset atau hak tertentu yang dapat dijadikan jaminan. Ada beberapa jenis hak tanggungan yang umumnya dikenal dalam berbagai sistem hukum. Berikut adalah beberapa di antaranya. Hak tanggungan atas properti atau mortgage. Ini adalah jenis hak tanggungan yang paling umum. Hak tanggungan atas properti diberikan kepada kreditur sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan kepada pemilik properti. Jika pemilik properti gagal membayar pinjaman, maka kreditur memiliki hak untuk menjual properti tersebut untuk mendapatkan kembali jumlah yang dipinjam. Lalu ada hak tanggungan atas tanaman atau crop liar.
Dalam beberapa kasus, hak tanggungan dapat ditempatkan pada hasil pertanian, seperti tanaman atau hasil hutan. Ini biasanya terjadi ketika petani atau produsen pertanian meminjam uang untuk membiayai pertanian mereka. Lalu ada hak tanggungan atas kendaraan atau vehicle ya. Hak tanggungan atas kendaraan dapat terjadi ketika seseorang menggunakan kendaraan sebagai jaminan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Jika pemilik kendaraan gagal membayar pinjaman, kreditur memiliki hak untuk merebut kendaraan tersebut. Lalu ada hak tanggungan atas investasi atau securities loan. Beberapa jenis investasi seperti saham atau obligasi juga dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Dalam hal ini, kreditur dapat memperoleh hak tanggungan atas investasi tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Lalu ada hak tanggungan atas kekayaan intelektual atau intellectual property. Hak tanggungan juga dapat ditempatkan pada hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, atau hak cipta. Ini dapat terjadi jika pemilik hak kekayaan intelektual menggunakan hak tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Lalu ada hak tanggungan atas utang atau debt loan. Hak tanggungan atas utang adalah hak tanggungan yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Ini memungkinkan kreditur untuk menuntut pembayaran dari aset tertentu jika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya. Setiap jenis hak tanggungan memiliki karakteristik dan aturan hukum yang khas. Penting untuk memahami jenis hak tanggungan yang relevan dengan situasi Anda dan memperoleh nasihat hukum sebelum melakukan transaksi atau menandatangani perjanjian yang melibatkan hak tanggungan. Hak tanggungan terjadi ketika pemilik properti atau aset lainnya memberikan jaminan kepada kreditur sebagai bentuk perlindungan atau keamanan atas pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Secara umum, hak tanggungan terjadi pada saat terjadinya transaksi yang melibatkan pemberian pinjaman atau kewajiban keuangan yang memerlukan pinjaminan. Berikut adalah beberapa situasi di mana hak tanggungan terjadi. Pemberian pinjaman ketika seseorang atau lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada individu atau entitas, biasanya sebagai dari pembelian properti atau kebutuhan keuangan lainnya. Kreditur seringkali meminta jaminan sebagai perlindungan terhadap risiko default. Pada titik ini, hak tanggungan terjadi ketika pemilik properti menyetujui untuk menggunakan propertinya sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut. Kemudian, kredit usaha. Dalam konteks bisnis ini, perusahaan atau entitas bisnis dapat memberikan jaminan atas pinjaman atau garis kredit yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Jaminan ini dapat berupa properti, aset bisnis, atau hak kekayaan intelektual. Ketika jaminan diberikan, hak tanggungan akan terjadi. Kemudian ada transaksi komersial. Dalam beberapa transaksi komersial seperti perjanjian pembiayaan proyek besar atau transaksi real estate komersial, pihak-pihak yang terlibat mungkin sepakat untuk memberikan jaminan atas pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Ini termasuk hak tanggungan atas properti, aset bisnis, atau aset lainnya. Lalu ada dalam penggunaan kartu kredit. Meskipun kurang umum, dalam beberapa situasi pemilik properti atau individu lainnya dapat menggunakan properti sebagai jaminan untuk kewajiban kartu kredit atau pinjaman konsumen lainnya. Dalam kasus ini, hak tanggungan terjadi ketika jaminan diberikan kepada pemberi pinjaman. Hak tanggungan terjadi pada saat kesepakatan antara pihak-pihak terlibat menandatangani atau diterima dan jaminan diberikan sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Proses ini sering melibatkan penandatanganan dokumen-dokumen yang memuat ketentuan mengenai hak tanggungan dan kewajiban yang terkait. Kapan hak tanggungan ini bisa berakhir? Yaitu ketika salah satu dari beberapa situasi berikut terjadi. Yang pertama, jika terjadi pelunasan hak utang. Hak tanggungan akan berakhir secara otomatis ketika utang yang dijamin oleh hak tanggungan tersebut telah dilunasi sepenuhnya.
Ini berarti bahwa setelah pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya telah dibayar penuh, hak tanggungan tidak lagi diperlukan dan dapat dicabut. Lalu melalui penjualan properti. Jika properti yang dijamin oleh hak tanggungan dijual, hak tanggungan akan berakhir. Dalam banyak kasus, hasil penjualan properti tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban yang dijamin oleh hak tanggungan, dan sisa dana akan dikembalikan kepada pemilik properti. Kemudian ada melalui pelepasan hak tanggungan. Pemilik properti dan kreditor juga dapat sepakat untuk melepaskan hak tanggungan ini. Biasanya terjadi setelah utang telah dilunasi sepenuhnya atau pihak-pihak terlibat ingin mengakhiri hak tanggungan atas kesepakatan bersama. Lalu melalui kepailitan atau kehancuran hukum. Jika pemilik properti mengajukan kepailitan atau terjadi kehancuran hukum lainnya, ini dapat mengakibatkan berakhirnya hak tanggungan, tergantung pada hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Lalu jatuh tempo atau pemenuhan kondisi. Hak tanggungan dapat berakhir jika terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen hak tanggungan, seperti ketentuan pembayaran tertentu yang tidak dipenuhi oleh pemilik properti. Dan yang terakhir melalui pembatalan oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan pembatalan hak tanggungan, misalnya jika ada alasan hukum yang sah untuk melakukannya. Setiap yurisdiksi memiliki aturan yang berbeda mengenai bagaimana dan kapan hak tanggungan dapat berakhir. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami hukum yang berlaku di wilayah yang relevan. Dan jika perlu, berkonsultasilah dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa hak tanggungan berakhir secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hak tanggungan merupakan hak yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditur untuk memiliki jaminan atas suatu properti atau aset sebagai perlindungan jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Kemudian hak tanggungan. Contoh kasus yang sering kita hadapi di dalam kasus pemberian pinjaman dengan hak tanggungan atas properti, yaitu saya sebagai pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah, seorang pengusaha kecil, untuk membantu membiayai pembelian rumah sebagai investasi properti. Pinjaman tersebut dibutuhkan oleh debitur untuk memperluas bisnisnya. Atas persetujuan pinjaman, bank menyetujui pinjaman sebesar 500 juta kepada debitur dengan syarat bahwa rumah yang dibelikan akan dijadikan jaminan atau hak tanggungan atas pinjaman tersebut. Untuk dokumentasi pinjamannya, debitur dan bank menandatangani perjanjian pinjaman yang mencantumkan detail pinjaman termasuk suku bunga, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya. Selain itu, dokumen hak tanggungan atau surat kuasa jual juga disiapkan dan menetapkan bahwa jika debitur gagal membayar pinjaman, bank memiliki hak untuk menjual tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjam. Dilakukan registrasi hak tanggungan. Dokumen hak tanggungan diajukan kepada Badan Pertanahan setempat untuk melakukan pendaftaran resmi. Setelah diverifikasi dan disetujui, hak tanggungan atas properti tersebut didaftarkan di sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa bank memiliki hak tanggungan atas rumah tersebut. Lalu debitur membayar pinjaman setiap bulan sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dan terus menjaga kewajibannya agar tidak terlambat. Sampai beberapa tahun, akhirnya debitur berhasil mengembangkan usahanya dan melunasi pinjaman lebih awal dengan membayar sisa pinjaman serta bunga yang terutang kepada pihak bank. Setelah pinjaman dilunasi sepenuhnya, maka bank memberikan surat pembebasan hak tanggungan kepada debitur untuk menunjukkan bahwa bank tidak lagi memiliki hak atas properti tersebut dan hak milik penuh kembali kepada debitur. Dalam contoh di atas, hak tanggungan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman untuk memungkinkan debitur mendapatkan akses ke dana yang dibutuhkan untuk investasi properti. Seiring dengan pembayaran tepat, hak tanggungan tersebut dibebaskan setelah pinjaman dilunasi sepenuhnya. Demikianlah presentasi hari ini mengenai hak tanggungan. Jika terjadi penyampaian yang kurang jelas dan ada kata-kata yang tidak jelas, mungkin bisa kita didiskusikan kembali di kemudian hari. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Ibu Diana sebagai dosen pembimbing mata kuliah Hukum Pertanahan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore.